Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Romando. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk melakukan segala aktivitas, baik berupa input, proses, dan output, serta penyimpanan pada suatu sistem komputer. Nah, terdapat beberapa komponen perangkat keras. Yang pertama, peralatan input atau input device. Kedua, peralatan proses atau central processing unit. Ketiga, peralatan output atau output device. Dan yang terakhir, peralatan komunikasi atau communication device. Di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai komponen dari perangkat keras tersebut. Yang pertama, peralatan input atau input device. Peralatan input atau peralatan masukan berfungsi sebagai alat untuk memasukkan atau input data dan program dari luar ke dalam sistem komputer untuk diproses menjadi sebuah informasi. Nah, berdasarkan sifatnya, peralatan input digolongkan menjadi dua. Yang pertama, peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung. Untuk peralatan input langsung, yaitu dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya seperti apa? Keyboard, mouse, touchscreen, pen, dan sebagainya. Sedangkan peralatan input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses alat pemproses. Contohnya ada key to card, key to disk, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa gambar dari peralatan input tidak langsung. Misalkan di sini ada gambar, ini merupakan kartu ya. Ini kartu yang biasa ada di hotel-hotel. Jadi untuk pengganti kunci, sekarang di hotel menggunakan kartu seperti ini. Jadi kartu itu dimasukkan ke dalam peralatan input seperti ini yang berfungsi untuk membuka atau menutup pintu atau untuk menyalakan lampu yang ada di kamar. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya CPU atau Central Processing Unit merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi atau output ke peralatan output. Nah, untuk CPU terdiri dari 3 bagian fungsional ya. Yang pertama ALU, Arithmetic Logical Unit, CU, Control Unit, dan Register. Untuk yang ALU atau Arithmetic Logical Unit, tugas utama dari ALU yaitu untuk melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika ya, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operator logika dengan instruksi program. Kemudian CU, Control Unit, tugas utamanya yaitu untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, kemudian mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, serta untuk menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Kemudian yang terakhir, register. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara, dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Baik, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu peralatan output atau output device. Peralatan output adalah peranti tempat mengeluarkan hasil proses komputer. Nah, untuk unit outputnya dapat berbentuk tampilan, cetakan, grafik, suara, dan animasi.
Nah, di sini ada jenis-jenis output device seperti monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu peralatan komunikasi atau communication device. Peralatan komunikasi adalah perangkat keras yang dapat mentransmisikan data, instruksi, dan informasi antara peralatan pengiriman atau sending device dan peralatan penerima atau receiving device. Di sini ada beberapa jenis peralatan komunikasi, antara lain seperti modem atau modulator. Demodulator merupakan hardware tambahan untuk komputer agar dapat terhubung dengan internet melalui jaringan telepon. Bentuk modemnya seperti ini. Kemudian yang kedua, wireless LAN. Wireless LAN merupakan jaringan komputer yang menggunakan media sinyal radio dua arah untuk berinteraksi antara dua komputer dan tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer. Nah, gambarnya seperti ini untuk wireless LAN. Kemudian untuk jenis yang ketiga, network card. Network card atau dikenal dengan NIC, Network Interface Card, merupakan penghubung PC dengan jaringan, sehingga memungkinkan komputer untuk terkoneksi ke sebuah jaringan komputer. Nah, kalau di dalam PC pasti ada network card seperti ini ya. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu router, berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian jenis berikutnya yaitu hub. Hub adalah alat penghubung antar komputer yang digunakan untuk sebuah jaringan yang sederhana, misalnya hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Baik, itu tadi komponen-komponen dari perangkat keras. Selanjutnya kita masuk dalam perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak atau software merupakan komponen-komponen dalam sistem pengolahan data yang berupa program-program untuk mengontrol sistem kerja pada komputer. Nah, terdapat 3 komponen perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. 3 komponen tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk perangkat lunak sistem atau sistem operasi, merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menyediakan antarmuka pengguna atau user interface, kemudian menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware, kemudian melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses, kemudian yang terakhir pengolahan file dan direktori data. Nah, ini adalah contoh dari sistem operasi. Ada Windows, Mac, maupun juga Linux. Ini Windows, ini sistem operasi Mac, keluarannya Apple, sedangkan ini adalah Linux. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi atau software application, merupakan suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, untuk perangkat lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada perangkat lunak pengolahan kata, perangkat lunak pengolahan angka, pengolahan data, presentasi, multimedia, komunikasi dan internet, pengolahan gambar, dan utilitas. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk perangkat lunak pengolahan kata. Ya. Untuk perangkat lunak pengolahan kata atau word processing, contohnya ya, ada WordStar, Microsoft Word, Ami Pro, WordPerfect, dan lain sebagainya. Yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Word ya.
Kemudian perangkat lunak pengolahan angka. Nah, untuk perangkat lunak pengolahan angka atau spreadsheet, contohnya seperti Lotus 123, Quadro Pro, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Yang sering kita gunakan yaitu yang Microsoft Excel. Kemudian perangkat lunak pengolahan data atau database. Nah, contohnya ada DBase, Workbase, Microsoft Access, OpenOffice.org Base, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak presentasi. Nah, untuk perangkat lunak presentasi contohnya Microsoft PowerPoint ya, yang sering kita gunakan. Kemudian perangkat lunak multimedia. Untuk perangkat multimedia biasanya seperti Winamp, Studio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, Windows Movie Maker, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak komunikasi dan internet. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk berselancar di internet. Bisa untuk contohnya yaitu browsing, misalkan browsing menggunakan Google Chrome, Mozilla, kemudian ada email juga, chatting, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak pengolahan gambar. Nah, untuk perangkat lunak pengolahan gambar, contohnya ada AutoCAD, Flash, MATLAB, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, perangkat lunak utilitas. Nah, untuk perangkat lunak utilitas, nah ini adalah antivirus ya. Contohnya antivirus Avira, AVG, Smadaf, dan lain sebagainya. Nah, itu perangkat lunak aplikasi dari berbagai macam. Berikutnya komponen bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan software komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, untuk bahasa pemrograman sangat banyak sekali ya. Di sini saya akan memberi contohnya, ada Java, gambarnya seperti ini, PHP MySQL, bahasa pemrograman Ruby, Microsoft Visual Basic, MATLAB, dan masih banyak lagi. Baiklah, demikian video kali ini mengenai perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Semoga materi yang telah saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.